Salam sejahtera saudara-saudara sekalian yang kami kasih dalam Kristus. Seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Jepun Bandung, juga semua yang mengikuti acara PA saat ini. Kita jumpa kembali dalam acara pemahaman Alkitab Jemaat GKI Taman Jepun Bandung hari Rabu 31 Agustus 2022. Kita akan merenungkan tema kebahagiaan orang yang takut akan Tuhan. Baiklah, kita akan memulai dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 392 bait 1 dan bait kedua, Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku penyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku penyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku penyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku penyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa, saudara sekalian. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala pemeliharaan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Juga kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh mengikuti acara PA Jemaat. Kiranya melalui PA ini kami semakin memahami, mengerti dan menghayati apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Dan kami boleh wujudkan sehingga hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami akan merenungkan tema kebahagiaan orang takut akan Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja pada kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, PA kita dasarkan pada kitab Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Silahkan Alkitab saudara dibuka. Kita membaca Mazmur 112 ayat 1 sampai 10 sebagai dasar PA kita saat ini. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan ingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduk kemuliaannya meninggi. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Yang mengetakkan giginya lalu hancur.
keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Saudara sekalian, berbahagia kita membaca dan memelihara firman dalam kehidupan kita semuanya. Tema kita kebahagiaan orang yang takut akan Tuhan. Banyak orang ingin bahagia dalam hidupnya. Betul? Saudara semua, saya dan banyak orang ingin bahagia dalam hidup. Bahkan ada yang sampai mengatakan apapun akan saya lakukan, yang penting saya bisa bahagia. Nah, masalahnya saudara sekalian, ternyata kebahagiaan itu bagi orang ukurannya nggak sama. Bisa berbeda-beda. Jalannya di tengah menuju kebahagiaan nggak sama satu dengan yang lain. Sebagai contoh, ada orang yang merasa bahagia kalau memiliki banyak sekali. Memiliki apa saja, termasuk terutama harta, benda, dan kekayaan. Orang merasa kalau bisa memiliki harta, benda, kekayaan, materi yang banyak, akan merasa bahagia. Tetapi pertanyaannya, apakah betul orang yang memiliki harta, benda, dan kekayaan yang banyak akan membuat bahagia? Belum tentu. Kenyataannya, kebahagiaan tidak pada materi itu. Materi yang banyak, harta, kekayaan yang banyak seringkali bisa menjadi bahan perseteruan, bisa menjadi bahan perebutan, perselisihan di antara anggota keluarga. Sehingga terjadi perpecahan dalam keluarga hanya karena harta kekayaan. Artinya kekayaan atau materi yang banyak memang bisa menyenangkan, tetapi belum tentu bisa membahagiakan dalam jangka panjang. Contoh lain, saudara sekalian, ada orang yang merasa bahagia kalau bisa mencapai posisi yang tinggi, jabatan yang tinggi, kehormatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Misalnya dengan gelar doktornya, profesornya, jabatan di puncak perusahaan, pada posisi yang tinggi, orang merasa itu bahagia. Tapi apakah betul orang yang punya kedudukan dan jabatan yang tinggi akan merasa bahagia? Justru dalam kedudukan yang tinggi itu dan seringkali terhormat itulah banyak godaan di sana. Banyak orang jatuh di sana karena 3 ta, harta, tahta, dan wanita. Artinya apa? Artinya jabatan dan kedudukan yang tinggi memang bisa menyenangkan, tapi belum tentu membahagiakan dalam jangka panjang. Satu contoh lagi yang terakhir, saudara sekalian. Ada orang yang merasa bahagia kalau bisa menikmati hidup ini, ya, bisa menikmati makanan minuman yang enak, menikmati pemandangan yang indah, bepergian ke sana kemari, menikmati persahabatan dengan orang lain, dengan teman, maka pergi bersama-sama, ya. Tetapi apakah betul dengan bisa menikmati itu kita akan merasa bahagia? Belum tentu juga. Kalau kita mengalami sakit begitu saja, sudah gak enak semua badan kita, makan aja gak enak, apalagi mau pergi gak bisa, ya. Jadi saudara sekalian, menikmati memang bisa menyenangkan, tetapi belum tentu membahagiakan dalam jangka panjang. Saudara sekalian, seringkali bahagia dan senang itu tercampur, ya. Walaupun mestinya itu tidak sama persis, maka kita harus bisa membedakan antara senang, menyenangkan, dan membahagiakan. Kalau senang atau menyenangkan itu sifatnya relatif temporer, ya, sementara tergantung situasi dan keadaan. Oleh karena itu kesenangan ya bisa hilang, bisa kita rasakan dan seterusnya. Bukan berarti kita tidak boleh merasa senang. Kita boleh merasa senang, ya, punya harta, ya, kita bisa senang, kita bisa punya kedudukan, kita senang, bisa menikmati kehidupan ini. Tapi itu belum cukup, ya. Karena semua kesenangan itu relatif bisa hilang atau sementara dengan bergantinya situasi dan kondisi setelah keadaan. Maka harus ditambahkan yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan relatif lebih stabil dan relatif lebih tetap dan bertahan lama. Karena apa?
Karena kebahagiaan itu menyangkut relasi kita dengan Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita seterusnya dan selamanya. Kalau kita merasakan mengakhiri Tuhan mengasihi kita seterusnya dan selamanya, maka apapun kondisi yang berubah saat ini, saya tetap berpegang pada kasih Tuhan. Sehingga saya bisa terus merasa bahagia dalam menjalani hidup ini. Itulah kira-kira yang mau dikatakan Mazmur 112 yang kita baca tadi. Dalam ayat yang pertama dikatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Dikatakan berbahagialah. Ya, ini bisa diterjemahkan, bisa diartikan orang yang diberkati Tuhan. Ya, diberkatilah oleh Tuhan, yaitu orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia, orang yang diberkati Tuhan, orang yang bagaimana? Dikatakan orang yang takut akan Tuhan. Tapi kita belum memahami apa artinya takut. Takut ini bukan dalam arti seperti orang takut mendapatkan ancaman, ya. Orang takut setan atau takut binatang buas, takut polisi, bukan, ya. Takut di sini lebih dalam arti hormat dan menghargai dalam arti positif. Seperti anak yang takut pada orang tua karena menghormati, menghargai orang tua yang begitu mengasihi dan melindunginya. Jadi Mazmur 112 ini mengatakan orang berbahagia, orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang bisa menghormati, menghargai Tuhan, percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Seperti anak kecil yang percaya kepada orang tuanya. Dalam kondisi yang ramai di pasar, di jalan yang semrawut sekalipun, kalau anak kecil ini digandeng orang tuanya atau digendong orang tuanya akan merasa bahagia dan nyaman karena percaya penuh orang tuanya akan melindungi dan menjaganya. Itulah kita. Kalau kita percaya sepenuhnya pada kasih pemeliharaan Tuhan dan kita mau menghargai dan menghormatinya, kita mau berpegang pada kasih Tuhan itu, maka kebahagiaan akan mengalir dalam diri kita. Walaupun situasi terus berubah, ya, tapi iman kita, pegangan kita kepada Tuhan tidak berubah karena Tuhan tidak berubah. Itulah saudara sekalian Mazmur 112 yang mengatakan orang berbahagia adalah orang takut kepada Tuhan, yang intinya adalah orang yang mau dekat kepada Tuhan, yang mau menghormati Tuhan, yang mau berpegang pada kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan tidak berubah. Itulah orang yang berbahagia kepada Tuhan. Baik, sekarang kita lanjutkan. Orang yang dekat kepada Tuhan, yang menghormat kepada Tuhan, ini bukan berarti pasif dan diam saja, tapi harus aktif, ya, berbuat sesuatu, melakukan sesuatu. Takut akan Tuhan ini atau hormat kepada Tuhan ini harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana mewujudkannya? Ayat 1 tadi mengatakan yang sangat suka kepada segala perintahnya. Nah, kalau saya baca lebih utuh ayat 1, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi orang takut pada Tuhan, menghargai, menghormati Tuhan adalah orang yang sangat suka, menyukai segala yang diperintahkan Tuhan, menyukai firman Tuhan, menyukai apa yang Tuhan inginkan. Menarik sekali dalam kitab Mazmur ada beberapa pasal atau ayat yang mengungkapkan orang berbahagia yang nadanya mirip-mirip, ya. Saya ambilkan contoh misalnya Mazmur pasal 1 di awal sekali, ya. Di sana dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah firman Taurat Tuhan dan merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Mirip kan? Orang yang berbahagia adalah orang merenungkan Taurat Tuhan, perintah Tuhan, firman Tuhan, dan merenungkannya. Tapi juga pasti melakukannya karena hidup sesuai dengan firman Tuhan.
Mazmur 119 ya, ayat 1. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak tercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ini juga mirip. Orang yang berbahagia adalah orang hidupnya sesuai Taurat Tuhan, firman Tuhan, maka tidak bercela. Satu lagi contoh, Mazmur 128 ayat yang pertama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, ini juga sama. Orang yang berbahagia, orang yang diberkati Tuhan, orang yang menyukai firman Tuhan, melaksanakannya, dikatakan hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan itu dalam kehidupannya. Jadi pada intinya saudara-saudara, Pak Mazmur mengatakan diberkatilah orang, berbahagialah orang yang hidup mau dekat kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, menghormati Tuhan, menyukai firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Itulah orang yang berbahagia. Lalu selanjutnya bagaimana konkretnya atau prakteknya hidup orang yang menyukai firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dalam Mazmur 112 khususnya yang menjadi dasar PA kita, Mazmur ini menjelaskan secara menyebar contoh-contoh konkret ya. Sekarang konkretnya apa ya? Kalau orang menyukai Taurat Tuhan, firman Tuhan dan melakukannya. Yang pertama, contoh konkretnya adalah orang yang suka firman Tuhan dan hidup menurut firman Tuhan adalah orang yang hidupnya benar, pengasih dan penyayang. Ya, itu dalam ayat yang keempat dikatakan. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Ya. Firman Tuhan adalah kebenaran. Maka orang kalau mau hidup benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikatakan pengasih dan penyayang. Pengasih dan penyayang adalah orang bisa mengasihi orang lain, menerima orang lain apa adanya, menerima mereka. Tidak pilih-pilih seperti Tuhan yang adalah juga pengasih dan penyayang. Menerima semua orang, termasuk kita. Menerima orang berdosa, menerima orang yang tersingkirkan. Manusia nggak suka, tapi Tuhan tetap menyukai siapapun manusia itu. Inilah pengasih dan penyayang, yaitu orang yang mau menerima orang lain apapun kondisinya, bahkan juga siap menolong mereka. Ya. Lalu selanjutnya, yang kedua, orang yang suka firman Tuhan dan hidup menurut firman Tuhan adalah orang yang berbelas kasihan, yang bermurah hati, yang suka menolong. Itulah ayat 5 dan 6. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ya. Dikatakan orang yang berbelas kasihan. Ya. Orang yang bermurah hati. Yang suka menolong, bahkan diberikan contoh konkret yang suka memberikan bantuan pinjaman. Ya. Kalau kita bisa dan orang lain membutuhkan, mengapa tidak kita lakukan? Ya. Memberikan pertolongan, bahkan dikatakan pinjaman, dan pertolongan tidak selamanya berupa materi. Perhatian kita, waktu kita, sikap kita, keramahan kita, tutur sapa kita, ya, itu semua juga contoh-contoh bagaimana kita bermurah hati, ya, berbelas kasihan menyapa siapapun juga, tetangga kita dan seterusnya. Lalu selanjutnya, orang yang suka firman Tuhan dan hidup menurut firman Tuhan adalah orang yang selalu percaya kepada Tuhan, yang penuh percaya kepada Tuhan, maka tidak takut pada yang lain. Ya. Ayat yang ke-7 dan 8. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ya. Itulah orang hidup menurut firman Tuhan, dikatakan tidak takut pada kabar apapun, ya, bahkan kabar celaka pun hatinya tetap kuat karena bersandar penuh pada Tuhan yang mengasihinya. Dalam kehidupan kita sekarang ini ada banyak berita yang kita terima
kabar baik, kabar nggak baik, bahkan kabar-kabar yang keliru, hoax, itu selalu berseliweran dalam kehidupan kita melalui HP kita, WA dan seterusnya. Kadang juga mengecilkan hati kita. Masalahnya adalah apakah kita gampang terpengaruh dengan berita-berita seperti itu. Kadang berita-berita itu sengaja dikemas demikian rupa untuk membuat orang katakanlah takut, ya, semacam diteror dan seterusnya. Tetapi sekali lagi kita sebagai orang beriman, kita harus bersandar dan percaya penuh kepada Tuhan yang menyertai kita, yang menjaga kita, yang memelihara kita, sehingga kita tidak gampang takut akan hal-hal atau berita-berita yang buruk sekalipun, ya, karena ada Tuhan bersama kita semuanya. Lalu contoh terakhir dari Mazmur ini yaitu orang suka firman Tuhan dan hidup menurut firman Tuhan adalah orang yang tidak memandang orang lain dari latar belakangnya, status sosial dan seterusnya. Dalam arti seperti pengasih penyayang, seperti orang bermurah hati. Kalau kita mau menolong, ya menolong sajalah, ya, tidak perlu melihat dari latar belakang dan seterusnya. Termasuk kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin misalnya. Itu dikatakan pada ayat 9. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Dikatakan ia membagi-bagikan. Seperti tadi, berbelas kasihan, bermurah hati. Bahkan dikatakan memberikan kepada yang membutuhkan, yang miskin. Kalau kita bisa menolong mereka, mengapa tidak kita lakukan? Lalu dikatakan kebajikannya tetap untuk selamanya. Kebajikannya maksudnya perbuatan-perbuatan baiknya tetap selama-lamanya. Maka dikatakan atau dijanjikan tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Ini bahasa kiasan, tanduknya meninggi dalam kemuliaan artinya adalah akan semakin dihormati oleh orang. Ya, akan semakin orang menghargainya. Lalu sementara ditutup dengan kata-kata orang fasik, orang yang tidak percaya pada Tuhan, ya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang percaya. Ya, karena orang percaya mengandalkan Tuhan. Orang fasik mengandalkan kesehatannya, maka mereka akan hancur. Dan kita mengandalkan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Saudara sekalian yang kami kasih dalam Kristus, itulah beberapa contoh konkret praktis wujud bagaimana orang takut kepada Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, menyauki firman Tuhan. Dengan ringkas dikatakan yaitu orang yang hidupnya ingin terus bagaimana sesuai dengan kehendak Tuhan, bagaimana Tuhan pimpin kami semuanya. Ya. Itulah orang yang berbahagia. Lalu yang terakhir saudara sekalian, Pemazmur 112 juga memberikan penghiburan, catatan, memberikan satu peringatan positif yang membanggakan kita. Bahwa orang takut kepada Tuhan yang hidup menurut firman Tuhan. Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya tidak hanya kepada mereka, tapi juga kepada keturunan anak cucunya semuanya. Wah, ini sungguh luar biasa. Berkat Tuhan meluas sampai anak cucu dan keturunannya. Itu yang dijanjikan dalam Mazmur 112 ayat kedua dan ketiga. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Ini luar biasa janji Tuhan saudara sekalian. Anak cucu keturunannya juga akan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Kalau kita hidup takut kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar hidup, logikanya demikian. Kalau kita benar-benar hidup takut kepada Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka anak cucu kita, keluarga kita akan melihat, ya, akan melihat bagaimana kehidupan kita yang takut kepada Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan anak cucu kita ini akan meneladani karena melihat, ya, maka nilai-nilai yang baik itu tadi akan terwarisi, ya, terteladani oleh anak cucu kita, dan mereka juga akhirnya hidup
ya, takut kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka berkat Tuhan juga diberikan pada mereka semuanya. Itulah yang sungguh luar biasa, saudara sekalian, melalui kehidupan kita yang takut kepada Tuhan, yang benar-benar kita mau berserah kepada Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan pimpinan Tuhan, dimanapun juga, terutama juga di keluarga, sehingga anak cucu kita akan melihat bagaimana hidup kita, dan tentu dalam lingkungan yang lebih luas, masyarakat dan seterusnya. Maka berkat Tuhan juga diberikan pada keluarga kita semuanya, sehingga semuanya mengalami kebahagiaan di dalam Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita akan menyimpulkan PA kita kali ini. Ya, ada 3 poin. Yang pertama, saudara sekalian, orang yang berbahagia, orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang takut kepada Tuhan dalam arti orang mau dekat kepada Tuhan dan menghormat Tuhan. Ya, dekat dan hormat kepada Tuhan. Lalu yang kedua, orang dekat kepada Tuhan dan hormat kepada Tuhan ditunjukkan melalui hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Hidup menyukai firman Tuhan dan melakukannya. Lalu yang ketiga, orang menyukai firman Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan akan diberkati Tuhan. Secara spiritual kita mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan, juga secara material mendapatkan harta benda yang tercukupi dalam hidup ini. Dan tidak hanya bagi kita, tapi juga bagi keturunan kita, anak cucu kita semuanya. Dan sekalian, sungguh indah firman Tuhan saat ini. Dan semakin indah kalau firman ini kita wujudkan dan kita lakukan. Selamat menjadi orang yang berbahagia, yang diberkati Tuhan, yang takut kepada Tuhan. Berkat Tuhan mengalir atas kita dan seluruh keluarga keturunan kita semuanya. Amin. Sekarang kita masuk di dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini. Engkau mengingatkan kami kembali, orang yang berbahagia, yang diberkati Tuhan adalah orang mau dekat menjalin relasi dengan Tuhan, yang takut menghormati Tuhan, yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan berkat Tuhan akan tercurah pada mereka semuanya, bahkan keturunan mereka, anak cucu. Maka kiranya kami juga boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu. Kami hidup dengan terus hormat kepada Tuhan, menyukai dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga keluarga kami semuanya, anak cucu kami juga bisa melihat, meneladani bagaimana kehidupan kami, sehingga berkat-Mu tercurah atas kami semuanya, juga keluarga kami. Yang berdoa untuk kami semua yang mengikuti acara PA ini, Tuhan berkatilah mereka, sehingga kebahagiaan benar-benar juga mereka rasakan, karena hidup dalam firman Tuhan. Dan berkat-berkat Tuhan juga boleh mereka rasakan di dalam keluarga mereka semuanya. Kami bersyukur dan terus berdoa untuk seluruh anggota jemaat Simpatisan GKI Taman Cipunut Bandung, juga semua yang mengikuti acara ini. Tuhan berkatalah hidup kami semuanya. Kalau kami mempunyai pergumulan, masalah, mungkin soal kesehatan, soal sakit penyakit, soal pekerjaan, soal ekonomi, soal pelayanan, soal apapun juga, kiranya iman kami tidak tergoyahkan. Kami terus berpegang kepadamu, bersandar kepadamu dan mencari hikmat dari Tuhan, sehingga dimampukan kami mendapatkan solusi, kekuatan yang berasal dari Tuhan sendiri. Ya Tuhan, kami percaya kasih penyertaan-Mu adalah selama-lamanya. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, yang tidak enak dan duka sekalipun, kami boleh merasakan kasih-Mu yang menyertai, sehingga kebahagiaan tetap ada dalam diri kami, tidak hilang karena situasi yang berubah. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia ini yang juga mengalami banyak pergumulan.
karena harga-harga kebutuhan pokok naik, tuntutan hidup naik, sementara perekonomian juga tidak selalu berjalan dengan mudah. Tolonglah agar semuanya bisa menyadari, mengekang diri, tidak terpengaruh oleh hal-hal yang bisa membuat kekacauan, tapi tetap dengan sabar menjalani kehidupan ini, bekerja dengan baik. Sebaliknya pemerintah mengatur semua ini dan berikan hikmat kepada mereka untuk mengelola pemerintahan, mengatur masyarakat ini dengan baik, dengan penuh tanggung jawab yang tujuannya untuk kesejahteraan semua masyarakat. Kiranya para pemimpin kami tidak hanya berpikir soal diri mereka, kekuasaan dan jabatan, tapi memikirkan kesejahteraan rakyat banyak ini. Saya berdoa untuk para pemimpin kami di pusat sampai dengan daerah, biarlah mereka memiliki jiwa yang melayani masyarakat. Oh Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan PA pada saat ini, dan berkatilah kehidupan kami semuanya. Kami hendak mengakhirinya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, selamat berbahagia menjadi orang takut kepada Tuhan, yang hidup sesuai dengan pimpinan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Berkat Tuhan tercurah pada kita semuanya. Kita akan mengakhirinya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 392 bait yang ketiga, Ku Berbahagia. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku penyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku penyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.